Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad, dan pada video kali ini saya akan mereview pemakaian iPhone 13 setelah pemakaian kurang lebih 1 mingguan ya. Oke, untuk yang pertama langsung saja kita bahas dari desainnya dulu ya. Nah, untuk dari desainnya sendiri, dia ini depan belakang ini menggunakan glass ya. Jadi menggunakan kaca gitu, jadi bagian depannya tentu jelas kaca dan ada proteksinya juga. Dia pakai ceramic side glass. Tapi di sini saya udah pakai anti gores tambahan lagi ya untuk jaga-jaga aja gitu. Kemudian di bagian belakangnya dia juga pakai glass juga ya. Nah, untuk desainnya sendiri ya dia seperti ini ya, di bagian belakangnya kayak gini. Dia ada 2 kamera dengan LED flash, dan di bagian kanannya hanya ada tombol power dengan ada garis-garis antena nih, karena dia frame-nya juga menggunakan aluminium ya. Kemudian di bagian kirinya dia ada tombol profile, mute atau normal. Kemudian ada volume ya. Di bagian atas nggak ada apa-apa, cuman ada garis antena aja, dan di bagian bawahnya dia ada speaker, mikrofon, dan juga USB, dan USB ini masih Lightning ya. Oke, kemudian untuk si desainnya ini dia karena layarnya 6,1 inch ya, ini sangat compact ya. Tapi kalau misalkan kalian cari perbandingan dengan iPhone 11 itu seperti ini ya. Jadi di bagian pinggiran-pinggirannya yang iPhone 13 ini lebih mengotak ya. Sedangkan di si iPhone 11 ini dia lebih melengkung. Nah, tapi untuk ukurannya sendiri sebenarnya untuk ukuran layar ini sama-sama 11 inch ya. Tapi dia ada perbedaan nih. Jadi untuk tingginya si iPhone 11 lebih tinggi sedikit, dan untuk lebarnya juga. Nah, untuk lebarnya juga si iPhone 11 dia lebih lebar sedikit juga, padahal secara ukuran dia sama-sama ada di 6,1 inch ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena di sini dia ini ukuran si layarnya ini bezelnya lebih tipis ya dibanding si iPhone 11 gitu. Jadi dia lebih tipis bezelnya. Nah, untuk beratnya sendiri untuk si iPhone 11 ini 194 gram ya. Sedangkan si iPhone 13 ini jauh lebih ringan. Dia ya meskipun beratnya cuma 20 gram ya. Ini 174 gram dan ini 194 gram ya. Jadi dua-duanya ini cukup enak ya. Cuman kalau secara feel genggam untuk si iPhone 13 ini kalau saya sendiri sih lebih enak untuk pegang yang si iPhone 11 ya, karena dia ini lebih lengkung, jadi nggak ke tangannya enak gitu, lebih enak. Kalau ini kan ada kayak kotak gitu ya, jadi ketika diginiin tuh ada menekan gitu. Oke, kayak gitu. Oke, dan untuk di panel layarnya nih sama-sama 6,1 inch ya. Tapi yang iPhone 13 ini sudah menggunakan OLED ya. Si tipenya itu udah pakai OLED, sedangkan si iPhone 11 ini dia masih menggunakan IPS. Perbedaannya apa ya? Kalau dari yang dilihat ya, ini OLED itu dia lebih kuning nih. Kalau kalian lihat, perhatikan ini yang iPhone 13 ini lebih kuning ya dibanding yang iPhone 11, karena itu karakteristik dari panel layar OLED kayak gitu ya. Jadi dia lebih kuning gitu. Dan ini settingannya udah sama-sama ya, kayak gitu. Oke. Tapi untuk resolusinya ya, ini untuk resolusinya lebih gede di si iPhone 13 ya. Ini 1170 kali 2532 pixel. Sedangkan si iPhone 11 itu ada di 828 dikali 1792 pixel ya, 1792 pixel. Oke, kemudian kita tes untuk si multitasknya ya. Untuk si multitasknya sendiri kita bisa lihat sebentar. Nah, jadi untuk iPhone sendiri ya, ini maksimal touch-nya ada di 5 ya. Nah, kebanyakan kalau di Android itu malah 10 ya. Jadi iPhone itu maksimal di 5, dan ini udah saya coba di iPhone 13 sama iPhone 11, dua-duanya maksimum touch-nya di 5 kali ya. Oke, beralih ke bagian spesifikasi ya. Chipset A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer ya. Dengan
RAM di 4 GB. Untuk storage-nya ini yang saya pakai kebetulan di 128 GB ya. Nah, untuk iPhone 13 sendiri itu ada varian 128, 256 sama varian 512 GB. Dan untuk Antutunya sendiri, untuk hasil tes Antutunya itu ada di 1.158.000 ya. Ini cukup tinggi ya untuk si Antutunya. Kemudian untuk si storage testnya ini ada di 1 GB ya, sekitar 1 GB nih. Kalau sequence-nya 1,5. Kemudian untuk sequence write-nya itu di 800 kayak gitu ya. Oke, kemudian kita beralih ke bagian kamera ya. Oke, untuk di bagian kamera sendiri ini dia menggunakan dua lensa ya. Yang pertama itu ada lensa utama dengan kamera 12 megapiksel dengan OIS. Kemudian lensa keduanya itu ada di 12 megapiksel juga, lensa ultra wide ya. Untuk kamera depannya sendiri menggunakan kamera dengan resolusi 12 megapiksel ya. Jadi 12 megapiksel, 12 megapiksel, 12 megapiksel. Dan untuk si maksimumnya ya, maksimum resolusinya itu dia itu ada di 4K 30 fps untuk video kamera depan maupun belakang ya. Untuk resolusi ini lebih baik di iPhone 11 sih. Dia itu udah bisa 4K 60 fps ini, sedangkan di sini masih 4K 30 fps ya. Oke, untuk hasil kameranya bisa kita coba langsung saksikan sebagai berikut ya. Oke, dan ini untuk resolusi maksimalnya di 4K 30 fps. Dan seperti biasa untuk si iPhone ini stabilisasinya oke ya, salah satu yang terbaik. Oke, itu aja. Untuk suaranya seperti ini ya, bisa didengarkan sendiri. Hasilnya seperti ini. Oke, dan ini adalah perekaman video pada kamera belakang dengan resolusi Full HD di 60 fps ya. Dan untuk perekamannya sendiri untuk di kamera belakang dia hanya sampai 4K 30 fps ya. Jadi kalau secara fps itu lebih bagus di iPhone 11, dia bisa 4K 60 fps. Kalau ini di 4K maksimalnya 4K 30 fps ya. Seperti ini. Untuk suaranya sendiri seperti ini ya. Oke, dan ini untuk resolusi maksimumnya di kamera depannya itu ada di 4K 30 fps ya. 4K 30 fps. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, itu aja. Oke, dan ini untuk perekaman video pada resolusi Full HD 60 fps ya. Dan untuk resolusi maksimalnya itu dia ada di 4K 30 fps ya. Nah, untuk si fps-nya ini lebih bagus di iPhone 11 ya. Kalau di iPhone 11 tuh dia bisa sampai 4K 60 fps. Kalau ini 4K 30 fps aja. Kayak gitu ya. Untuk suaranya seperti ini, bisa didengarkan sendiri. Oke, dan ini video kamera depan dengan resolusi 4K 30 fps ya. Jadi untuk si kameranya sendiri, untuk si iPhone 11 ini dia resolusinya bisa lebih gede ya, dia 4K di 60 fps. Tapi yang iPhone 13 itu cuma sampai 4K 30 fps. Jadi ini saya rekam di 4K 30 fps ya. Hasilnya seperti ini. Oke, dan ini adalah perekaman video pada resolusi Full HD 60 fps ya. Kalau dari viewfinderannya ini untuk si iPhone 13 lebih bawah. Dan ini adalah video bokehnya ya dari iPhone 13 seperti ini. Oke, jadi dia bisa bokeh, kalau iPhone 11 nggak bisa ya.
Oke, itu dia untuk kameranya. Kemudian kita akan beralih dari segi baterai ya. Untuk kapasitasnya sendiri ini berada di 3240 mAh dan kita akan tes baterainya sekalian untuk tes gaming juga ya. Di sini untuk gamenya itu saya menggunakan, kebetulan saya hanya main itu Mobile Legend ya. Jadi kita tes di Mobile Legend saja. Untuk settingannya sendiri Mobile Legend itu dia udah support sampai ultra ya, tapi biasanya saya mainnya di frame rate tinggi sama grafisnya di ultra ya, karena si layarnya sendiri ini hanya support sampai 60 Hz ya. Itu kemudian untuk gameplay sendiri ini sangat-sangat lancar ya. Kemudian untuk bermain setengah jam itu dia berkurang 9-10%, dan ini salah satu handphone teradem yang pernah saya pakai untuk mainin Mobile Legend ya. Jadi dia ini bener-bener kayak main aplikasi biasa gitu, nggak panas dan nggak anget, jadi bener-bener adem banget nih pas saya main Mobile Legends di settingan itu ya. Kemudian untuk penggunaan TikTok sendiri itu 30 menit ada di 3%, berkurang 3%. Kemudian untuk dipakai YouTube itu 30 menit berkurang 4%, dan rata-rata sih kalau untuk penggunaan saya itu si SOT-nya itu ada di 5-7 jam ya, dengan idealnya itu di 1 hari lebih. Jadi ini salah satu handphone compact yang terawet yang pernah saya pakai ya. Ini bisa ideal di 2 hari lebih dengan SOT di 4 jam ya. Tapi kalau misalkan penggunaan harian normal itu saya biasanya ada di screen on time-nya di 5-7 jam ya, dengan idealnya itu selalu lebih di 18 jam. Jadi penggunaannya itu saya campur-campur ya, ada penggunaan wifi dan penggunaan paket data. Tapi kalau misalkan tadi tes gamingnya itu saya pakainya mau pakai wifi ya, kayak gitu. Oke, kemudian kita beralih ke OS-nya ya. Oke, dan di sini untuk OS sendiri saya masih menggunakan iOS 17.6.1 ya. Jadi saya belum update ke 18.1.1, dan untuk update OS-nya sendiri ini diperkirakan masih bisa dapat software update sampai 2027 ya. Karena yang iPhone 11 aja tadi sampai di 18.1 ya, yang updatean sekarang terakhir tuh. Jadi harusnya masih ada 2 atau 3 tahun lagi sih untuk dapat si software update-nya ya. Jadi ini masih sangat oke untuk penggunaan atau pembelian untuk jangka panjang ya, kayak gitu. Oke, kemudian kita akan beralih ke tes penangkapan sinyal WiFi ya di iPhone 13 ini. Kita coba cek di sini aja langsung. Oke, dan di sini yang terlihat ini cuman yang WiFi home aja ya, padahal masih ada beberapa WiFi yang lain nih. Oke, di sini saya akan coba bandingkan dengan Google Pixel 1 ya. Di sini saya ada Google Pixel 1, dan ini salah satu yang penangkapan sinyalnya bagus ya. Dan di sini ketika kalian lihat di sini Google Pixel 1 ini ada 2 WiFi lagi nih, ZTE sama Nonon gitu ya. Sedangkan di si iPhone 13 ini dia cuman WiFi home aja. Ini coba kita matiin, kita nyalain lagi. Dia tetap cuman 1 ya yang muncul. Oke, dan ini juga sama kejadiannya di iPhone 11. Jadi untuk si iPhone 11 juga dia sama nih. Sebentar. Nah, untuk di iPhone 11 dia juga sama kayak gini. Jadi untuk penangkapan sinyal WiFi itu saya rasa kurang bagus ya. Tapi untuk penggunaan game sendiri itu dia sangat stabil sih. Kayak gitu, karena ada beberapa handphone yang ketika pakai WiFi gimana itu dia shippingnya jadi jelek atau gimana gitu. Tapi ini untuk si gamenya aman ya. Cuman memang si penangkapan sinyalnya menurut saya agak sedikit kurang ya. Kayak gitu. Oke, kemudian kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang pertama untuk kelebihannya sendiri menurut saya yang pertama ini ada di si ukurannya ya. Ukurannya ini compact, dan masuk lagi ke kelebihan satunya lagi itu baterainya awet. Baterainya awet di ukuran yang sekompak ini gitu ya. Karena saya sudah coba beberapa handphone
Dan ini nggak tahu nih kalau misalkan saya update ke iOS 18.1 itu masih seawet ini atau enggak, karena ada beberapa konten-konten yang saya lihat juga katanya di di iOS 18 itu lebih boros. Kemudian kelebihan selanjutnya itu di kamera ya. Untuk kamera iPhone udah pasti ini pada bagus ya. Kemudian untuk si gaming itu, nah ini karena mungkin saya mainnya Mobile Legends aja ya. Saya main Mobile Legends aja itu gamingnya bagus banget, nggak panas tuh. Hangatnya itu bener-bener hangat sedikit aja kayak gitu. Kemudian itu saja untuk si kelebihannya ya. Kita masuk ke kekurangannya. Dan untuk kekurangannya yang pertama sih dari si maksimum resolusi si kameranya ya, bukan resolusi maksimum di FPS-nya, karena di sini dia maksimalnya itu di 4K 30 fps, sedangkan biasanya dan kebanyakan itu udah 4K 60 fps. Tapi ya kalau kalian nggak penting untuk itu, ya itu mungkin bisa di-ignore ya, salah satu yang bisa di-ignore. Kemudian dari si layar, nah ini layarnya ini kenapa? Layarnya ini di si ininya sih, refresh rate-nya sih. Refresh rate-nya ini masih 60 Hz gitu ya. Nah ini apalagi kalau kalian pindahan dari yang sebelumnya pengguna 90 atau 120 itu pasti kerasa. Tapi memang kalau setelah pemakaian selama 1 minggu kayak ini mulai terbiasa lagi sih. Tapi kalau misalkan di awal-awal pasti kalian ngerasa si iPhone 13 ini lebih lambat kayak gitu sih, karena sebelumnya kalian udah pernah pakai yang 90 atau yang 120 Hz kayak gitu. Kemudian yang terakhir sih yang saya temuin itu adalah di bagian si penangkapan wifi-nya gitu. Untuk penangkapan wifi-nya ya ini bukan yang terbaik sih, apalagi di harganya ya. Kalau ini bukan yang terbaik tapi memang masih bagus juga sih. Tapi itu salah satu yang jadi kekurangan menurut saya. Oke, paling itu saja. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya sendiri, apakah iPhone 13 ini worth it untuk dibeli? Menurut saya ini sangat-sangat worth it untuk dibeli untuk kalian yang cari handphone compact dengan baterai yang awet, kamera yang bagus, gaming juga oke. Ini menjadi salah satu pilihan yang bisa dibeli ya, dan ini juga bisa dipakai untuk jangka panjang karena di iOS itu sistemnya sangat-sangat smooth dan enak ya. Oke, mungkin itu saja untuk reviewnya kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada yang ingin tanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.